Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya pagi hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan dan kita akan memulainya dengan firman-Nya supaya kita memperoleh kekuatan daripadanya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu saudara? Saya berharap kita semuanya baik-baik saja. Dan dengan pagi yang cerah, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Nabi Yeremia pasal 3 ayat 23 berbunyi demikian, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kadang manusia ini tidak akan pernah puas di dalam hidupnya. Terlebih ketika dia mengalami sesuatu yang membuat dia kehilangan akal sehat atau pikirannya. Misalkan saja ketika dia mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, lalu dia akan pergi mencari pengobatan alternatif yang walaupun sebenarnya dokter sudah mengatakan jenis penyakit yang telah dia derita, tetapi dia membuat second opinion untuk mengobati penyakitnya tersebut. Dan akhirnya dia akan pasti lari kepada pengobatan alternatif Bapak Ibu saudara, yakni pengobatan dengan cara seperti dukun atau orang-orang pintar dan sebagainya. Bahkan mungkin saja dengan penyembahan-penyembahan yang dikatakan kepadanya supaya dia lakukan. Misal saja pergi ke kuburan nenek moyangnya atau ke kuburan-kuburan yang dianggap bisa memberikan solusi baginya, karena sudah banyak orang yang mungkin pikirannya tidak terang lagi supaya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak menginginkan Tuhan ikut campur dalam hidup mereka, dan mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa dalam hidup mereka. Tuhan itu tidak hidup dalam kehidupan mereka. Lalu mereka mengadakan semacam pengorbanan, ibadah pengorbanan untuk bisa selamat dari apa yang telah mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah tetap memberikan yang terbaik dalam hidup manusia. Seberapapun manusia menjauh daripada Allah, tetapi Allah terus mengasihi kita dengan cinta kasih-Nya. Bahkan ketika kita pun melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang mendukakan hati Allah, sama seperti bangsa Israel yang melakukan penyembahan-penyembahan, pengorbanan-pengorbanan di bukit-bukit yang telah mereka lakukan. Tetapi kasih sayang Tuhan luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan akan mengarahkan kita bahwa Dialah Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari segala hukuman-hukuman yang akan segianya diberikan kepada kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jangan biarkan ada Allah lain di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ada Allah lain selain Tuhan dalam kehidupanmu. Percayakan hidupmu kepada Dia. Dan saya berpikir ketika kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sepenuhnya dalam kehidupan kita. Memang kekuatan dunia itu pasti ada, ya. Iblis bekerja penuh untuk
membuat manusia itu terkecoh, bahkan mungkin semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kekuatan si iblis, kekuatan dunia ini hanya terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Tuhan yang penuh dalam kehidupan kita manusia. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, para jemaat yang terkasih, mari kita mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita ketika dunia menawarkan hal-hal yang bisa jadi menyesatkan imanmu. Tetapi orang beriman harus memberikan iman penuh kepada Allah, supaya dia bisa melihat kebesaran Allah, supaya dia bisa melihat kemurahan Allah, dan supaya dia bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupannya. Jangan biarkan matamu terbuka tetapi hatimu tertutup. Tetapi ketika mata kita terbuka melihat keindahan Tuhan, melihat kekuatan spirit yang diberikan Tuhan kepada kita, maka mata hati kita juga harus benar-benar melihat bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan. Selamat bekerja Bapak Ibu Saudara, apapun pekerjaanmu yang benar-benar engkau nikmati hari ini, percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Buang jauh-jauh kekuatan dunia, apakah itu berupa cincin atau apapun itu yang diberikan oleh dunia ini, jangan engkau lakukan itu. Karena itu adalah pekerjaan si iblis. Pekerjaan kita adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kami terus merasakan cinta kasih Tuhan, keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami melebihi kekuatan dunia ini. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak terlena akan kuasa-kuasa dunia ini. Roh-roh dunia ini membuat kami melakukan hal-hal yang semakin jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati suami istri, berkati pekerjaan kami, berkati rumah kami, berkati orang-orang yang kami sayangi, dan biarlah kuasa Tuhan, otoritas-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.